Bapak Ibu Gaptek Trader, hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021, waktunya saya, Ayu, mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, bisa kunjungi website www.gaptekbisaprofit.com. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan silakan like, share, subscribe, dan komen video ini jika dirasa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, langsung saja kita lihat bagaimana IHSG hari ini. Untuk IHSG pada grafik harian trennya masih tetap uptrend. Kemarin memang candlenya terkoreksi turun, namun selama candle belum closing di bawah persen band kuning, maka untuk IHSG trennya masih tetap naik. Oke, sudah selesai saya mereview IHSG. Berikutnya kita ke Arto. Untuk Arto pada grafik harian trennya juga masih uptrend. Candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah Ateristo juga masih berwarna hijau. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Arto bisa di hold untuk jangka panjang. Dan bagi Anda yang baru mau entry bisa melakukan pesan beli di harga yang lebih murah, yaitu di 15.000. Oke, sudah selesai saya mereview Arto. Berikutnya kita ke Bevin. Untuk Bevin pada grafik harian trennya juga masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat bahwa candle hari ini masih berada di atas persen band kuning. Beberapa waktu yang lalu memang untuk Bevin sempat terkoreksi turun menuju persen band kuning. Namun, selama direction persen band kuning masih mendongak ke atas, maka masih ada potensi atau kekuatan untuk naik. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa setelah terkoreksi berada di persimpangan atau harga murah, Bevin kembali naik. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten Bevin, boleh di hold karena direction persen band kuning masih mendongak ke atas. Dan bagi yang baru mau masuk pada Bevin bisa melakukan pesan beli di harga murah yaitu di 859. Dan jangan lupa untuk cut loss apabila candlenya closing di bawah persen band kuning di harga 817. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview Bevin. Selanjutnya kita ke BHIT. Untuk BHIT pada grafik harian juga masih uptrend. Hari ini candlenya berada di dekat harga murah Bapak Ibu. Bagi yang mau masuk pada BHIT bisa melakukan pesan beli di harga murah yaitu di 86 dan bisa memasang target di 94. Jangan lupa untuk cut loss apabila candlenya closing di bawah persen band kuning di range 82. Oke, sudah selesai saya mereview BHIT. Berikutnya kita ke bank. Untuk bank, pada grafik harian trennya masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat bahwa kemarin tanggal 28 Juli muncul panah hijau, panah biru. Kemudian pada bagian bawah Ateristo juga sudah berwarna hijau. Hari ini sudah confirm uptrend untuk bank. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten bank bisa di hold dulu. Bagi yang mau entry, bisa entry Bapak Ibu untuk bank. Jangan lupa memasang target di 3733 dan bisa melakukan cut loss atau stop loss apabila candlenya closing di bawah persen band kuning di area 3124. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview bank. Berikutnya kita ke ERA. Untuk ERA pada grafik harian trennya uptrend. Pada tanggal 28 Juli lalu, candlenya sudah closing di atas persen band kuning. Kemudian sudah muncul panah naik, panah hijau, panah biru, serta panah kuning. Dan pada bagian bawah, Ateristo juga sudah berwarna hijau.
Hari ini sudah confirm uptrend. Apabila Bapak Ibu mau masuk pada era silakan, sudah boleh masuk. Bisa memasang target di 726. Jangan lupa untuk cut loss apabila candlenya closing di bawah persen band kuning di harga 616. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview era. Selanjutnya kita ke ITMG. Untuk ITMG pada grafik harian, trennya masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat bahwa candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki indikator saham lokal ini, tentu Bapak Ibu bisa curi start duluan sejak bulan 5 yang lalu dan bisa Bapak Ibu tahan hingga saat ini. Selama direction persen band masih mendongak ke atas, meskipun mengalami koreksi turun seperti beberapa waktu yang lalu, dan selama candlenya masih belum closing di bawah persen band kuning, maka masih berpotensi untuk terus naik Bapak Ibu, sehingga bisa Bapak Ibu tahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten ITMG, bisa di hold untuk jangka panjang, dan bagi yang baru mau entry, bisa melakukan pesan beli di harga yang lebih murah, yaitu di 15238. Jangan lupa untuk melakukan cut loss apabila candlenya closing di bawah persen band kuning di area 14.454. Oke, sudah selesai saya mereview ITMG. Berikutnya kita ke TIFAS. Untuk TIFAS, pada grafik harian trennya juga masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat bahwa candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas, sehingga masih ada kekuatan atau potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Di bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten TIFAS, bisa di hold untuk jangka panjang karena pada grafik harian masih uptrend. Dan bagi yang baru mau entry, bisa melakukan pesan beli di harga yang lebih murah di 3934. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview TIFAS. Berikutnya kita ke Kino. Untuk Kino, pada grafik harian trennya masih uptrend. Setelah beberapa waktu yang lalu Kino sempat sideways, akhirnya kemarin Kino sudah closing di atas persen band kuning, sehingga hari ini sudah confirm uptrend. Bagi Bapak Ibu yang mau entry, silakan entry pada emiten Kino dan bisa pasang target di 2721. Jangan lupa untuk melakukan cut loss atau stop loss apabila candle closing di bawah persen band kuning di bawah harga 2270. Oke, sudah selesai saya mereview Kino. Berikutnya kita ke DMMX. Untuk DMMX pada grafik harian trennya juga masih uptrend. Candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas, sehingga masih berpotensi untuk terus naik Bapak Ibu. Pada bagian bawah, AT Aristo juga sudah berwarna hijau. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten DMMX, bisa di hold untuk jangka panjang. Dan bagi yang mau entry, disarankan jangan langsung masuk, dikhawatirkan nanti akan koreksi turun Bapak Ibu. Kami sarankan Bapak Ibu bisa melakukan pesan beli di harga murah, yaitu di range 1758. Oke, sudah selesai saya mereview DMMX. Berikutnya kita ke TINS. Untuk TINS pada grafik harian, trennya masih uptrend, candlenya masih berada di atas persen band kuning, dan hari ini candlenya menuju ke harga murah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada emiten TINS, bisa melakukan pesan beli pada harga murah di harga 1559. Dan jangan lupa untuk melakukan cut loss apabila candlenya closing di bawah persen band kuning, yaitu di harga 1530.
Oke, sudah selesai saya mereview TINS. Berikutnya kita ke agro. Untuk agro pada grafik harian, trennya juga masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat candlenya masih berada di atas persen band kuning. Kemudian direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, Ateristo juga masih berwarna hijau. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sudah muncul panah hijau dan panah biru. Kemudian Ateristo juga sudah berwarna hijau sejak bulan 5 yang lalu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah boleh curi start duluan meskipun candlenya masih berada di atas persen band kuning. Apabila harganya semakin naik, maka Bapak Ibu akan mendapatkan harga yang paling rendah. Meskipun agro beberapa kali sempat koreksi turun, namun selama direction persen band kuning masih mendongak ke atas dan candle masih belum closing di bawah persen band kuning, maka masih bisa Bapak Ibu hold. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa sampai saat ini agro terus naik. Bagi yang sudah memiliki emiten agro, bisa di hold untuk jangka panjang, dan bagi yang baru mau entry bisa tunggu dulu, jangan entry dulu, bisa pesan beli di harga yang lebih murah di 2435. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview agro. Berikutnya kita ke LPPF. Untuk LPPF pada grafik harian, di sini trennya sudah downtrend sebab sudah muncul panah turun, panah merah, kemudian candlenya juga sudah closing di bawah persen band kuning. Pada bagian bawah Ateristo juga sudah berwarna hitam. Namun Bapak Ibu bisa lihat bahwa hari ini tanggal 29 Juli ada pola candle bullish. Nah, ini merupakan salah satu kode up. Meskipun belum muncul panah naik, Bapak Ibu boleh curi start duluan dan bisa memasang target di 1953. Jangan lupa untuk cut loss apabila candlenya tembus support bawah, yaitu di 1639. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.